Shalom bagi kita semuanya. Firman Tuhan untuk kita hari ini dari Yeskiel pasal 19. Hai, ucapkanlah suatu ratapan mengenai Raja Israel, dan katakanlah begini: betapa ibumu menjadi seekor singa betina di antara singa-singa. Ia berbaring di antara singa-singa muda dan menyusui anak-anaknya. Ia membesarkan seekor dari anak-anaknya, sehingga menjadi singa muda. Ia belajar menerkam, malah manusia ditelannya. Bangsa-bangsa menyerukan, singa mengamuk. Akhirnya ia terjebak dalam pelubang mereka. Mereka mengelikir dia dan menggiringnya ke Mesir. Sesudah induk singa menyadari bahwa usahanya gagal dan pengharapannya hilang lenyap, ia mengambil anaknya yang lain dan membesarkannya menjadi singa muda. Anaknya ini berjalan-jalan di antara kawanan singa. Ia menjadi seekor singa muda. Ia belajar menerkam, malah manusia ditelannya. Ia merusak puri-puri mereka dan menumpas kota-kotanya. Bumi serta segala isinya diam ketakutan mendengar suara aumnya. Maka bangsa-bangsa bangkit melawan dia dari daerah-daerah sekelilingnya. Mereka memasang jaring untuk menangkapnya dan menjebaknya dalam pelubang. Ia dikurung dalam kandang sambil dikelikir, dibawa ke hadapan Raja Babel dan dimasukkan dalam penjara, supaya suaranya jangan kedengaran lagi di atas gunung-gunung Israel. Ibumu seperti pohon anggur dalam kebun anggur yang tertanam dekat air, berbuah dan bercabang karena air yang berlimpah-limpah. Padanya tumbuh suatu cabang yang kuat yang menjadi tongkat kerajaan. Ia menjulang tinggi di antara cabang-cabangnya yang rapat dan menjadi kentara karena tingginya dan karena rantingnya yang banyak. Tetapi ia tercabut di dalam kemarahan dan dilemparkan ke bumi. Angin timur membuatnya layu kering, buahnya disentakkan, cabang yang kuat menjadi layu kering, dan api menghabiskannya. Dan sekarang ia tertanam di padang gurun, di tanah yang kering dan haus akan air. Maka keluarlah api dari cabangnya, yang memakan habis ranting dan buahnya, sehingga tiada lagi padanya cabang yang kuat dan tiada tongkat kerajaan. Ini adalah ratapan dan sudah menjadi ratapan. Renungan buat kita dari Yeskiel pasal 19 adalah sebuah ratapan nubuatan tentang kejatuhan raja-raja Israel yang diibaratkan sebagai singa-singa muda dan pohon anggur yang dahulu kuat tetapi kemudian dihancurkan. Renungan dari bagian ini bisa kita ambil dari beberapa poin. Yang pertama, kepemimpinan yang gagal. Kisah tentang anak singa yang dibesarkan dan akhirnya ditangkap melambungkan raja-raja Israel, terutama Yoyakim dan Zedekia, yang gagal dalam kepemimpinan mereka. Mereka tidak berjalan dalam kehendak Tuhan, sehingga akhirnya mengalami kehancuran. Ini mengingatkan kita bahwa kepemimpinan harus dijalankan dengan bijaksana dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Yang kedua, hukuman karena kedegilan hati.
Israel telah berulang kali diperingatkan oleh para nabi, tetapi mereka tetap keras hati. Akibatnya mereka mengalami kehancuran seperti singa yang ditangkap dan anggur yang layu. Ini menjadi peringatan bagi kita untuk tidak mengabaikan suara Tuhan. Ketika kita menjauh darinya, kita kehilangan perlindungan dan bisa jatuh dalam penderitaan. Yang ketiga, ketergantungan kepada Tuhan. Pohon anggur yang semula subur melambangkan Israel yang diberkati Tuhan. Namun ketika mereka berpaling darinya, mereka menjadi seperti tanaman yang kering di padang gurun. Ini mengajarkan kita bahwa tanpa Tuhan kita tidak bisa bertumbuh dan berbuah. Kita harus tetap melekat kepadanya agar hidup kita tetap berbuah dan bermakna. Yang keempat, ratapan sebagai pengingat. Bagian ini disebut sebagai ratapan yang berarti suatu kesedihan mendalam atas kejatuhan Israel. Namun ratapan ini bukan sekedar kesedihan, melainkan juga pengingat agar kita tidak mengulangi kesalahan yang sama. Kita harus belajar dari kegagalan masa lalu dan tetap setia kepada Tuhan. Dari renungan ini kita diingatkan untuk tetap setia dalam iman, rendah hati dalam menerima teguran Tuhan, dan hidup dalam kehendak-Nya agar tidak mengalami kejatuhan seperti yang dialami oleh bangsa Israel. Semoga firman Tuhan hari ini menjadi berkat bagi kita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.